Halo, suara gue jelas gak? Aman gak? Aman. Aman, oke. Putri. Nah, apa kabar Putri? Luar biasa. Sekarang feedback gak suaranya? Oke, aman. Kita tinggal tunggu Kinan. Yuk. Halo Kak Masya. Iya nih, ini kita seragam kita nih. TOC kuning-kuning seragam kita nih. Saya gua doang yang Nah, beda. iya nih Fraska beda sendiri. Suara gua feedback. Nah, ini dari Kinan. Oke, halo teman-teman. Di sini sih udah ada 6 orang. Mungkin aku sambil lihat ya. Ada Kamarsya, ada Nabila, halo. Terus ada Putri. Iya, kita bangga TOC. Oke. Mungkin kita sambil tunggu teman-teman yang lain kali ya. Sambil Oke, aman. Nanti kalau mungkin kita misalnya tinggal mute. Ada kok guys di tempat kalian itu nanti ada mute-nya. Oke, thank you Kak Marsha. Makasih Kak Marsha. Oke. Mungkin kita sambil tunggu-tunggu teman-teman yang lain. Kinan aman suaranya? Oke. Kita tunggu bentar lagi ya. Mungkin teman-teman sebelumnya udah ada pernah itu kali ya, udah ada yang lihat snapgram kita bertiga kayak itu tentang voting, terus juga tentang passion. Ya ya Fresh ya. Voting yang pernah insecure atau enggak. Terus juga apa Fresh satu lagi? Question tentang apa? Sharing pengalaman sih. Kemarin kan di bagian di FK Iya. tuh. Iya, sharing pengalaman tentang insecure ya. Ini ada yang komen. Mau bahas apa hari ini? Ya, tungguin ya nanti sampai akhir biar kita tahu kita mau bahas apa hari ini. Iya, kemarin kita udah ada beberapa teman-teman nih. Sebelum kita mulai, mungkin kita bahas-bahas dulu yang kemarin kali ya. Kita udah bikin voting di Snapgram. Mungkin Freska boleh sebutin dulu nih, kemarin udah ada banyak belum Fresh yang voting-votingnya dari Freska sendiri? Banyak Kak Agnes, banyak banget gitu. Wah, udah banyak ya. Iya. Di aku juga udah banyak sih. Coba kita spill sedikit, mayoritas apa nih? Kalau dari aku ya, dari followers aku tuh rata-rata iya Kak. Sama, aku juga. Sama-sama insecure gitu ya. New Year, new me, new new apa nih? New boyfriend atau new doi, new gebetan, new apa nih? Suaramu nanti. Iya, iya Kinan suaranya belum ada. Mungkin Kinan sambil sambil apa? Wah, ada. Halo Dita. Kata Putri, new boy V nih.
Boykin. Bener gak Praska? Apa? New Year? New me? New apa New nih? me? Apa yo? Apa ayo yang kemarin lihat di Snapgramnya mungkin teman-teman bisa komen dulu nih. Tema kita hari ini apa sih? New Year? New me? New boyfriend? Coba deh lihat di itu kita, Oh iya. postingan kita. Oke. Oh mungkin Kaknis cerita dulu gimana nih kali ya. kabarnya? Luar biasa baik. Oh. Lagi baik, kabarnya baik. Mungkin kita Kak Freska cerita dulu kali ya, kenapa sih kita ngangkat tema-tema ini? Ada apa dengan tema Kenapa? ini? Sebenarnya tema ini tuh sering banget kita alamin ya Kak Agnes. Betul. Sering Halo, dialami, sering Oh, terjadi. udah Halo Kinan. oke, ada Kinan, suaranya udah ada aman. akhirnya ya. Oke. Iya, temanya umum banget sih ya. Mungkin sering banget Iya, kita benar. alamin juga. Oke. Tadi lagi bahas apa nih kalian berdua? Kayaknya seru banget nih sebelum aku. Ini tadi kita nanya-nanya kabar, sama kita nanya tema kita hari ini apa sih, terus kenapa kita pilih tema ini gitu, Kinan. Oh, oke. Kak Agnes sama Kak Freska bisa kita bareng kali ya kuning-kuning. Iya, kita seragam nih. Aku enggak dong. Sangat Nggak seragam. Bajunya udah nimbun. Iya, kita udah dress code kita hari ini. Oke, mungkin benar. kita tunggu teman-teman yang lain kali ya sebentar lagi. Benar banget. Kita ternyata banyak banget nonton, ada 1.500 kurang lebih. Penonton ya, 1.500 penonton. Benar, Ini isinya apa sih Mas 1.000 ya? Kayak penasaran nih. benar. Kayak apa nih yang bakal kita bahas malam ini gitu. Tentang itu, Kak. Tentang Tuh. apa? Kalau kata tadi aku baca yang Putri tulis katanya new year, new me, new boyfriend. Bener gak keyakinan? Aduh, Boleh. Dari Boleh. sekarang ya Putri, dari sekarang. Hai, ini mungkin teman-teman udah bareng pada join-join nih. Udah pada join-join, ini udah ada 2.000 tadi peningkatan. 1.500 udah jadi 2.000. Oh, tadi 1.000 ya, sekarang 2.000. Oke, siap. Oke, tanpa berlama-lama lagi kali ya, biar kita langsung, teman-teman biar nggak penasaran lagi nih, apa sih kita nih bertiga pakai baju kuning-kuning, aduh. Mau ngapain sih? Bener nggak sih Kak Freska? Oke, langsung aja nih. Kita langsung aja ke tema kita, yaitu adalah insecure. Ayo, tepuk tangan. Emot-emot, komen-komen bawah, tepuk tangan. Kita bakal bahas soal itu. Main kan tadi, kemarin juga tadi udah dibahas sama Kak Agnes, sama Kak udah sharing-sharing di Instastory tuh tentang kalian udah pernah insecure belum? Dan banyak banget ya Kak Agnes ternyata udah ngalamin insecure. Terus banyak yang sharing-sharing nih ke aku soal fisik, terus insecure pencapaian sama orang lain. Kalau juga ya ini ranking 1, aku ranking 3. Pada kita bingung-bingung nih, ini sebenarnya apa sebenarnya, atau sebenarnya bakal kita langsung aja nih ke Kak Agnes. Ya Kak Agnes, boleh. Tunggu Kak Kinan. Mungkin sebelum bahas, bentar deh. Kak Freska bisa tolong kasih tahu aku filter yang bagus gak? Aku kayaknya aku juga ngerasa nggak tahu nih. nggak pede deh kayaknya deh. Tunggu deh. Ya Aku juga Atau kamera kusam gak sih muka aku? Iya. ampun, ini udah 2000. Tunggu. Kasih aja. Udah, kalian tuh cantik. Gak apa-apa, udah gak usah pakai filter. Aduh Kak Kinan, tapi Udah. aku kayaknya ngerasa
takut deh. Iya, nggak pede nih. Gimana ya? Mm-mm. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Filter tuh tutupin ininya doang, nggak apa-apa. Kita ada breakout nggak apa-apa. Lain itu ada corak-coraknya terkenal kan ke seluruh dunia, jadi kita oke deh. Gak usah, ini udah mau akhir tahun, gak usah insecure terus. Oke, kita Oke. lanjut nih. Kira-kira apa tuh insecure, Kak Agnes? Oke teman-teman, mungkin sebelum aku yang jelasin, karena kemarin aku juga udah sempat kasih tahu ke teman-teman yang lain kayak ngeposting tentang Snapgram kayak kalian pernah insecure apa enggak, dan ke mayoritas di jawabannya itu jawabannya pernah insecure teman-teman, Kak Kina dan Kak Freska dari followersku. eh Mungkin kita tanya ke teman-teman yang lain dulu ya, teman-teman insecure itu apa sih, sebelum aku jelasin lebih lanjut dulu. Yang pernah insecure, yang voting insecure, boleh nih, insecure menurut kalian tuh apa sih? Nanti Kak Freska sama Kak Kinan boleh bantu bacainnya kalau ada teman-teman yang udah tulis komen di live chat ini tentang apa sih insecure. Oke, nih udah ada masuk satu dari Maria Putri, perasaan gak percaya diri. Oke, mungkin aku tanya ke Kak Kinan dulu ya sambil tunggu ke teman-teman yang lain. Kak Kinan, menurut Kak Kinan sendiri nih, insecure apa sih yang Kak Kinan tahu deh? Insecure itu kayak campur aduk gitu loh, Kak Agnes. Kayak harus kayak merasa rendah diri gitu loh, Kak. Aku nggak bisa lihat, oh dia dia cantik, lurus, oh, rambut aku ini lem atas itu tuh atas itu kita tuh kayak rendah diri gitu loh, terhadap kekurangan yang aku miliki Oke, thank you Kak Kinan. gitu. Mungkin sebelum ke yang lain, aku bacain komen dulu nih sebelum ke Kak Freska. Kak Freska, boleh nih Kak Freska. Menurut Kak Freska ini insecure itu apa sih? Gitu, pengertian insecure menurut Kak Freska. Kalau dari aku sendiri sih banyak membandingkan dengan orang lain ya. Kayak banyak Dari membandingkan dengan segi diri orang lain ya. fisik, ya. Oke, terus aku mau baca ini satu lagi dari Cepi Wiw. Dia bilang katanya insecure itu kayak rasa minder dan bikin jadi kurang percaya diri gitu. Gitu, Kak. Jadi tadi aku rangkum ya teman-teman kayak insecure itu apa sih? Jadi insecure itu adalah perasaan takut dan cemas ketika kita sebagai individu itu merasa kalau kita kurang nih, aduh, aku kayaknya kurang merasa percaya diri nih, aku ada kurang sesuatu nih dibanding yang lain. Nah, perasaan-perasaan kayak gitu tuh yang kita rasain sebagai insecure. Nah, teman-teman, mungkin teman-teman udah nggak asing lagi ya dengan insecure ini. Terus juga terkadang kalau misalnya kita insecure itu kita nggak jadi diri kita sendiri. Teman-teman ngerasa kayak gitu gak? Kalau teman-teman ngerasa kayak gitu, boleh teman-teman tulis di live chat. Iya, aku pernah ngerasa nih kayak gini. Aku pernah nih insecure. Jadi ketika kita insecure itu kita nggak jadi diri sendiri teman-teman. Jadi ya bisa dibilang tuh kita pakai topeng yang nggak nunjukin diri kita apa adanya. Gitu Kak Kinan tentang insecure pengertiannya. Iya. Oh Oh Kak. ternyata tuh tuh ya. Mm-mm. Jadi kita kayak gini ya, Kak Agnes, kayak aduh aku nih percaya diri gitu ya, nggak percaya diri sama kemampuan diri aku sendiri. Kira-kira dari isi insecure ini tadi kita tahu nih artinya si insecure tuh begini. Kira-kira ciri-cirinya apa sih teman-teman? Teman-teman ada yang tahu nggak ciri-cirinya sebelum Kak Agnes dibahas ciri-ciri tentang insecure? Ada yang tahu? Mungkin Kak Agnes kita boleh nih bantuin Mm. aku cari Oke. Ciri-ciri insecure itu sebelum aku nanti bahas lebih lanjut. Teman-teman yuk.
benar banget. Ciri-ciri insecure, mungkin aku kasih clue-nya kali ya. Clue-nya itu menghindari interaksi sosial. Ayo, aku kasih tahu dulu satu. Ciri-ciri insecure itu yang pertama itu hindari interaksi sosial. Nah, ini dari Kamaria Putri. Wah, mantep nih Kamaria Putri bilang lagi. Ngerasa minder, gugup di depan banyak orang. Ya, betul. Ayo teman-teman, mungkin teman-teman yang pernah ngerasa insecure, teman-teman bisa sharing nih kayak ciri-cirinya apa. Ya, dari Cepi bilang katanya paling sering overthinking dan jadi negatif. Jadi netting gitu. Ya, betul. Ayo, nanti biar teman-teman kasih ciri-cirinya dulu nanti biar aku bantu lagi. Aku bantu lagi untuk jelasin lagi tentang ciri-cirinya. Mungkin aku tanya ke Kak Kinan dulu kali ya. Kinan, ciri-ciri insecure tuh apa sih? Menurut Kak Kinan sendiri. Menurut aku insecure itu ciri-cirinya tuh kayak apa ya, mungkin jadi sering cemas kali ya, kayak aduh kok aku nggak kayak sering cemas, terus khawatir gitu loh, takut ketemu orang, kak bilang tuh jadi antisosial, jadi takut orang baru. Aku ada salah kayak kok baju orang-orang kayak gini, kok baju gue kayak, jadi merasa salah gitu loh, kayak ada guilty gitu, apa sih ya itu deh. Oke, thank you Kinan. Nah, ini juga nih dari Gisela bilang kayak jadi sering ngebandingin diri sendiri dengan orang lain. Itu salah satu cirinya juga. Merasa selalu kurang. Oke, betul. Mungkin sebelum itu aku tanya ke Kak Freska nih, biar tadi aku udah tanya ke Kak Kinan, aku tanya ke Freska. Kalau menurut Freska sendiri, ciri-ciri insecure tuh gimana sih? Kalau dari yang pernah Freska alamin gitu. Takut untuk mengumbar. Maksudnya kayak kita punya kelebihan tapi kita takut gitu. Nah, teman-teman thank you banget ya, maksudnya udah sharing-sharing tentang ciri-ciri yang teman-teman tahu. Mungkin aku bisa bantu dari awal lagi, jelasin. Tadi ada yang bilang ngerasa minder, selalu kurang, ngebandingin diri sendiri, overthinking, dan jadi negative thinking. Ya itu bener banget teman-teman. Jadi insecure itu ciri-cirinya itu, kita itu sebagai individu itu menghindari interaksi sosial gitu, karena takut untuk dikomentarin atau dievaluasi lagi sama orang lain. Terus juga kita nggak mau itu keluar dari zona nyaman kita. Kayak misalnya, kalau misalnya kita misalnya selalu pakai, sukanya baju warna hitam. Dan terus tiba-tiba kita dapat undangan, kayak ulang tahun, misalnya Freska ulang tahun untuk pakai dress code warna kuning. Kita ngerasa, aduh aku biasanya pakai baju warna hitam nih. Aku nggak biasa pakai baju warna kuning, aku nggak mau datang. Jadi kita nggak berani untuk keluar dari zona nyaman kita, teman-teman. Terus yang ketiga ini, tadi udah sering banyak nih, banyak ciri-ciri ini banyak banget disebutin oleh teman-teman yang lain itu tentang kita sering banget membandingin diri kita dengan orang lain. Jadi cukup banyak ya teman-teman ciri-ciri dari insecure. Kita bisa jadi cemas, overthinking dan negative thinking, merasa selalu kurang, ngebandingin diri orang lain, terus menghindari interaksi-interaksi sosial, dan juga nggak mau keluar dari zona nyaman. Jadi itu kekinan dari aku tuh, dari yang tadi aku jelasin tentang pengertian, ciri-ciri gitu. Wah, ternyata banyak juga ya ciri-cirinya untuk insecure tuh, ada yang ngerasa rendah terus takut tadi, misalnya biasa pakai baju hitam keluar pakai baju kuning kayak ngerasa aneh gitu ya Kak Agnes. Mungkin nih teman-teman ada nih, tadi kalau udah dikasih tahu apa itu insecure sama insecure, boleh nih teman-teman mungkin mau join nih bareng sama kita undang nih kita nih buat sharing, jadi bintang tamu. Jadi bintang tamu, terus juga nanti kita bakal tanya sama kalian yang di question box, di question sharing seriprit, kalau di sini bisa banyak. Jadi teman-teman boleh press join ke Kak Agnes gitu. Boleh request join, nanti tinggal aku accept gitu, tinggal aku request. Di sini nanti kalian boleh banget ceritain tentang sharing apa sih pengalaman insecure kalian, terus ciri pengertian insecure yang tadi aku udah jelasin, terus juga ciri-ciri insecure lain yang kalian pernah alamin gitu. Boleh ya teman-teman, kalau ada yang mau sharing di dalam kolom chat boleh, atau teman-teman ada yang mau langsung join nggak apa-apa, ayo.
Ayo nih, siapa nih Agnes? Kira-kira bintang tamu kita nih yang Bintang tamu dadakan ya Kak Kinan. tuh. Gak apa-apa nih temen tuh tahu bulat ya Kak Agnes. Betul, katanya sih kalau mau join dapat dapat GoPay dari Freska. Aduh, Ya betul. boleh sih, boleh. Ditanggung Tadi udah ada pemenang ya? temen yang Halo. udah ada nih. Oh, kita ada bintang tamu dadakan dari Maria Putri. Mungkin boleh Putri kenalin dulu ke teman-teman yang lain. Oke, halo semuanya. Nama aku Maria Putri, biasa dipanggil Putri atau Marco di semester 5 gitu. Itu sih. Oke, Kak Putri. Putri boleh nih untuk sharing pengalaman insecure Putri itu gimana sih? Oke, pengalaman insecure sebenarnya banyak banget, apalagi masalah fisik karena emang sebenarnya insecure itu malah dari keluarga sendiri gitu loh Kak. Maksudnya kita udah lagi pede nih, kayak lu lucu nih pakai baju ini, terus habis itu langsung dipatahin semangatnya kayak jangan pakai baju itu, di lengannya jadi kelihatan gede banget gitu kan. Itu jadi yang kayak bikin insecure, padahal awalnya udah kayak pede, bajunya lucu nih gitu kan. Itu kalau misalkan dari pengalaman aku, kalau misalkan masalah fisik, aku juga pernah insecure ngerasa kayak sih Kak, sama pencapaian orang lain gitu, kayak ngeliat teman-teman gue udah kerja nih sekarang, udah punya uang sendiri gitu, terus kok gue sekarang belum punya uang ya gitu, kayak pengen main, pengen pakai duit sendiri tapi belum punya uangnya gitu. Itu sih Kak insecure, kayak orang lain tuh pencapaian udah sejauh itu, udah lebih lah istilahnya, tuh jadi ngebandingin diri sendiri gitu Kak. Wah, thank you banget Kak Putri udah berani sharing ya tentang. Berarti Kak Putri ini uh, beberapa kali sering ya, entah dari fisik, terus juga insecure sama pencapaian orang lain. Kak Putri masih ngalamin insecure ini nggak sampai sekarang? Untuk sekarang sih sebenarnya udah tahu, tapi kayak orang pede nih gitu kan, kayak misalkan keluar masih pilih kayaknya baju yang tetap aja deh, masih pakai baju gitu kan. Itu sih Kak, kadang masih insecure karena nggak dulu kan bikin pendapat, sekarang nggak bodo amat ya, dia pakai baju gue selama gue merasa nyaman gitu. Oh, berarti tadi Kak Putri udah sebut-sebutin tentang sedikit nih. Berarti Kak Putri boleh ulangin lagi gak cara Kak Putri untuk ngurangin rasa insecure-nya, cara mengatasinya? Mungkin biar teman-teman biar lebih jelas lagi. Kita sambil sharing ya. Cara mengatasinya kalau ya berusaha mengurangi overthinking, kalau nggak tahu mikirin sebenarnya pendapat orang lain penting, kita pilih dulu kalau itu yang terbaik buat kita, ya udah kita simpen, kita keep, tapi nggak usah terlalu dipikirin. Dan as long you nyaman pakai baju itu atau ngelakuin hal itu nyaman, ya udah lanjutin aja, ikutin aja terus gitu Kak. Keren ya Kak Putri, berarti senyamannya diri aja gimana, jangan terlalu pikirin orang lain. Pokoknya prioritas diri sendiri dulu ya. Oke, thank you Kak Putri. Gimana nih Kak Kinan? Putri ternyata walaupun udah insecure tapi juga cara mengatasinya ya Kak Agnes insecure itu. Oke, terima kasih banget nih sama Kak Putri yang udah mau sharing nih tentang insecure-nya dan juga udah tahu cara gimana ngatasinnya. Oke, thank you Kak Putri. Thank you Kak Putri, boleh live ya. Thank Nanti you. tetap join ya. Ini sama ceritanya kalau Kak Putri itu tentang pencapaian lain sama fisik ya Kak Agnes, bener banget. Nah, jadi kita Kak Agnes muter-muter nggak di kalian? Ya aku muter-muter. Oke, nih. Sekarang tadi sebenarnya udah dapat dari Kak Putri tentang cara mengatasi insecure dan juga dampak-dampak ini. Oke, daripada kita masih penasaran aja nih, mending kita tanya nih ke Kak Freska. Kak Freska, apa sih dampak-dampak yang ditimbulkan dari insecure gini tuh Kak Freska? Aku pengen tahu deh. Kenapa ya kok
insecure tuh memunculkan dampak apa nih gitu. Oke, boleh Kak Freska. Gimana tuh? Oke, Kak Kinan. Jadi ya dari dampaknya sendiri sih sebenarnya ada banyak ya. Kalau teman-teman tahu boleh taruh dong di chat di kolom gitu. Dampaknya tuh apa aja gitu. Jadi kita sekalian sharing juga gitu ya. Kalau dari yang aku tahu ya, yang pertama itu rendah diri sih. Jelas ya, rendah diri tuh paling bener-bener sering banget kita alamin. Jadi ngerasa diri tuh rendah, ngeliat orang lain saling membandingkan dengan diri sendiri. Terus lagi ada rasa takut. Kita takut untuk mengeluarkan kelebihan kita gitu. Karena ada pikiran-pikiran yang di dalam diri kita tuh, oh iya kita nggak boleh ngeluarin ini nih, takut orang lain tuh risih sama gua gitu. Terus lagi cemas nih kangenan ya. Cemas tuh sering banget dialamin kalau udah ngerasa insecure, bah cemasnya tuh bener-bener keterlaluan banget gitu. Sampai-sampai untuk ngurangin rasa cemas aja tuh sampai bingung sendiri gitu. Karena sampai tangannya tremor sendiri gitu sih. Kalau dari aku ya dampaknya gitu. Nah, ini ada nih dari Deborah, dampaknya yang aku rasain itu aku nggak bersyukur sama diriku sendiri, Kak. Iya bener banget nih, nggak ngerasa bersyukur atau rendah diri. Ya itu memang sering dialamin salah satu dampak dari insecure. Gitu, Kak Kinan. Wah, banyak banget ya ternyata. Terus ada yang dari I underscore FAAO A-nya 3, O-nya 2 kali. Kurang dalam mengekspresikan diri. Terus juga ada Gisela Vio. Jadi takut ngapa-ngapain, bener banget takut salah. Terus kata Kak Maria Putri nih, tadi bintang tamu yang barusan itu bilangnya takut nyoba hal baru gitu. Kak Freska, ternyata dampak-dampaknya tuh banyak banget yang dirasain sama teman-teman tuh karena dari insecure. Benar Kayak banget. kekang gitu ya, Kak Freska, sama Iya, rasa insecure tuh. Aku bener-bener. takut nih, sebenernya ya kan. Dari kayak yang dibilang sama Kak Nes, biasanya pakai baju hitam, cuma kata Kak Deborah nih, takut keluar dari Aku dari zona nyaman tuh parah. Itu sebenarnya salah satunya. Itu paling zona, susah emang. ya benar. Zona B tuh kayak jauh tuh zona B itu kelihatannya. Mantap Mbak Grace, Deborah Grace. Oke. Mungkin tadi kan kita udah dengar apa dampak-dampaknya tuh. Nah, mana sih cara kita mengatasi si dampak-dampak rendah diri, tak keluar dari zona nyaman, takut coba hal baru, kan? Mungkin gimana nih Kak Veska cara kita mengatasi si ini? Oke, kalau untuk cara mengatasinya ya, kalau dari Kak Kinasi sama Kak Agnes sendiri itu gimana cara mengatasinya? Aku mau tahu dong pendapat kalian dulu berdua. Teman-teman juga boleh nih. Aku dulu coba ya. Kalau aku tuh sama kayak kayak Kak Putri tadi yang Putri jelasin. Kalau aku mikirnya kayak ya udah yang senyamannya aku aja gitu. Kalau aku ngerasa ini nyaman, aku intinya prioritasin diri aku dulu aja. Maksudnya nggak terlalu memikirkan apa masukan-masukan dari orang lain. Ya mungkin ya memang masukan dari orang lain tuh perlu juga, tapi aku saring-saring dulu lah. Yang penting diriku nyaman, prioritasin diriku sendiri dulu. Gitu Kak Prasta kalau dari aku. Oke, kalau dari Kak Mungkin dari Kinan? Kak Kinan juga. Kalau dari aku cara mengatasi kata Pak Putri itu jangan terlalu dengerin omongan orang lain gitu loh. Jadi omongan lain tuh maksudnya kritik boleh, tapi kita juga harus kayak doktrin gitu loh, mana yang bagus, mana yang jelek. Kalau yang tapi insecure. Terus juga aku paling ini sih kayak kan kalau aku soalnya apa ya
Oke, Ada oke. deh yang Kalau dari teman-teman sendiri boleh ya kasih tahu di kolom chat cara mengatasinya gitu. Ini dari kedua kakak-kakak ini emang benar banget nih. Kita nggak boleh namanya membandingkan diri atau kita harus bisa leluasa gitu. Jadi kalau memang kita terima kritik, ya kita jadikan itu suatu saran gitu. Nggak boleh kita kritiknya dalam hal yang negatif gitu, yang membuat diri kita tuh jadi rendah diri banget. Nah, yang pertama itu dari eh, banyak orang yang dialamin pasti ngasih taunya yang pertama itu hal cintai diri sendiri. Itu paling terutama ya. Ya, memang cintai diri sendiri itu emang harus gitu. Karena setiap individu, setiap orang gitu, kita tuh makhluk yang unik gitu, diciptakan oleh Tuhan. Walaupun kembar, kita juga pasti punya perbedaan gitu ya kan. Sidik jari kita aja beda-beda semua gitu. Nah, itu jadi ya walaupun kita punya kekurangan, setidaknya kita terima gitu. Lalu ada lagi pemahaman diri. Pemahaman diri ini kita harus pahami diri kita. Kalau memang kita kurang dari sisi fisik, ya kita bisa tingkatkan dalam bidang lain. Contohnya dalam kreatif gitu untuk mengubah atau mengeksplor hal-hal baru gitu. Jadi ya kita nggak terpatok sama kekurangan kita gitu. Lalu ada lagi tuh yang namanya berpikir positif. Tapi ya susah banget ya kayak yang namanya berpikir positif tuh karena manusia banyaknya overthinking ya. Cuma kita harus bisa yang namanya menyisihkan berpikir positif gitu. Jadi untuk biar diri kita juga nggak mandang rendah banget gitu. Jadi kalau memang punya eh, apa kritikan dari orang lain, setidaknya kita ambil sedikit hikmahnya gitu, nggak boleh ambil negatif gitu. Nah, ada lagi nih dari Kak Deborah ya. Setiap manusia diciptakan Tuhan dengan keistimewaan masing-masing. Bener banget nih Kak Deborah. Emang ini salah satu juga untuk cara mengatasi ya, untuk membuat diri kita jadi lebih baik gitu. Gitu Kak Kinan. wah, ternyata banyak banget ya cara mengatasinya tuh dari pemahaman diri, terus juga bersyukur ya, terus mikir-mikirin apa namanya yang kata-kata walaupun susah ya dicoba gitu ya Kak Freska Iya. ya, bener banget. Nah, kita udah belajar bareng, udah tentang artian insecure, ciri-ciri insecure, terus juga tadi kita udah kedatangan sama bintang tamu gitu ya. Dan kita sebenarnya di college kita dapat nih kamu live talk dan terus juga ada dampak dari ini. Terus juga tadi cara mengasih ini. Kira-kira teman-teman nih, aku mau tahun ini nih, teman-teman dapat apa dari aku dapat sayur buah Dapat GoPay dari Freska gitu. Dapat OVO dari Kak Agnes ya. Boleh nih Kak, sekarang bagian sharing-sharing ya. Mungkin teman-teman aku bantu kali ya kalau misalnya ada yang mau sharing secara live, boleh banget tinggal teman-teman request aja. Atau teman-teman kalau ada yang mau sharing ketik di komen, boleh. Nanti aku bantu untuk accept lagi. Gitu ya. Ayo guys, jangan malu-malu. Boleh sharing aja, kayak misalnya kayak tadi pengalaman insecure, atau apa hal yang teman-teman dapat dari hari ini. Kalau tadi kata Kinan apa, Fresh? Dapat buah, sayur, Mangga, mangga, OVO, GoPay. OVO, GoPay. Boleh banget nih teman-teman langsung sharing aja, nggak usah malu, karena kita di sini sama-sama belajar. Kita nggak gigit kok. Join aja guys, kalau mau. Langsung aja join kalau mau langsung join, atau boleh langsung diketik aja nanti di kolom komennya, biar nanti dibantu oleh Kak Kinan untuk bacain. Tuh. Ayo guys, GoPay. Mungkin sambil tunggu teman-teman yang lain, aku boleh sharing sedikit kali ya Kak, apa yang aku dapat dari live talk kali ini. Walaupun aku sebagai yang bawain materi juga, aku juga belajar kayak seringkali aku tuh ngerasa insecure. Kayak misalnya, kayak aku mau post foto di Instagram aja, aku bisa bikin 1000 kali. Kayak, post yang ini gak ya? Post yang itu gak ya? Aduh, kayaknya brightness-nya kegelapan. Kayaknya bajuku nggak rapi deh. Kayaknya ntar aja deh aku postnya.
aku sering banget untuk ngalamin hal yang kayak gitu, Kak. Dan teman-teman juga mungkin beberapa pernah ngerasain juga kali ya kayak hal kayak gitu. Sebenarnya ya jujur di Instagram kan kita nggak ada standar tertentu ya, harus post foto bagus yang seperti ini, post foto bagus yang seperti ini, sebenarnya nggak ada. Namun ya dari diri sendiri gitu kayak ngerasa aduh kayaknya kalau orang lain punya kok bagus-bagus, aku kayak nggak pede gitu kayak nge-share punya aku sendiri gitu. Nah tapi dari hari ini kayak misalnya kemarin aku cari materi, aku baca-baca tentang materi ini, aku ngerasa kayak misalnya aku nggak usah peduli omongan orang lain gitu loh. Kalau emang aku pengen niatnya untuk post sesuatu, secara sederhananya kayak untuk post foto sesuatu, ya aku tinggal post aja gitu. Karena kan aku nggak terlalu terpatok sama orang lain kan, harus prioritasin dari diri aku sendiri dulu gitu. Itu yang aku dapat sih Kak dari live hari ini sama pas nyari-nyari materi bahan ini gitu. Terus juga jangan lupa can you year new me new by insecure, jadi itu juga buat aku semoga di tahun depan tuh aku nggak terlalu insecure lagi gitu kalau dari aku gitu Kak Kinan. Wow, keren ya. Emang iya sih, sebenarnya tuh kayak pasti kalau kayaknya semua orang nih kalau mau post Instagram tuh kayak pusing nih. Aduh, kok kayaknya dia fitsnya rapi gitu ya, kok fits gue kayaknya berantakan banget, terus filternya bagusnya pakai yang mana gitu kan kadang-kadang. Terus juga kan kalau sebenarnya kan ini Instagram saya gitu kan ya, kenapa orang mikirin orang lain sebenarnya. Tapi kita juga harusnya ini sih, maksudnya kayak percaya di sosial media, buat sosial media kan sosial ada batasan-batasannya. Terus nih sebelum kita lanjut, oke, mungkin kita dengerin dulu nih ya sharingnya Kak Fred. Tadi aja nih aku mau live kayak aku ribet gitu, aku jadi nggak jelek-jelek, masih insecure, aduh nih gaduh atau enggak, kayak masih takut gitu. Nah kalau Kak Fresca nyari insecure-nya, mengalami insecurity. Sering sih ya. Seringnya tuh ya biasa salah satunya sih yang sering aku alami tuh dari intelektual gitu. Karena yang ngelihat keluarga atau kakak-kakak gitu ya kan udah lebih dulu sekolah, udah lulus duluan dan juga lulusnya cepet gitu. Jadi ngerasa kok pinter banget gitu, kok gue gini-gini aja gitu. Kadang suka ngerasain kalau tiap ngerjain tugas, dan juga mayoritas teman-teman kan kadang suka ngerjainnya tuh ngebut gitu ya kan. Kalau aku tuh males tipenya lama ngulur waktu, jadi itu suka ngerasain secure karena diri sendiri juga salah sih emang. Gitu Kak Kinan. Oke, nah teman-teman nih, gak ada lagi nih yang mau sharing tentang insecurity-nya. Oke, mungkin gak ada yang ngomong nih, aku bakal baca-baca ini, sharing-sharing sama teman-teman yang kemarin teman-teman tuh udah kirim di Instagram kita. Oke, jadi ini aku bakal baca anonim, jadi teman-teman gak usah takut nih ya. Kayak, aduh banyak banget nih, ada 100, banyak banget deh. Oke, ini ada anonim yang pertama. Aku insecure ketika ada orang yang jauh lebih baik daripada aku. Terus juga ada nih, ada jargon baru nih Kak Agnes Kapreska, namanya IBL insecure dong, gitu. Baru ya Keren IBL keren keren. IBL. IBL insecure banget. Terus kalau di umur sekarang lagi insecure sama pencapaian orang lain, boleh tuh. Jadi misalnya kita masih di stuck aja nih ya gitu, kita di sini-sini tapi orang lain udah ada yang misalnya kita atau mungkin angkatan-angkatan yang harusnya wisuda tuh ngeliat orang-orang lain tuh udah wisuda, kok gue gini-gini aja gitu. Itu kan masa insecure tuh ya Kak Agnes. Terus juga ada nih dari insecure sama bakat dan kecerdasan orang lain gitu. Terus aku pernah nih insecure karena dibandingkan diri aku dengan orang lain. Biasanya sih lebih ke fisik gitu. Mungkin fisiknya mungkin dia berbeda. Terus ada juga aku pernah insecure karena nggak dapet juara kelas. Ini untuk yang nggak dapet juara kelas nggak apa-apa, karena kamu udah dapet juara di hati aku, jadi kamu nggak usah insecure ya. Cakep Ada juga Kinan. nggak pernah, benar. Aku nggak pernah nih, wah ada nih yang nggak pernah karena aku selalu merasa cantik karena idol aku, panutan aku selalu ngajarin aku untuk self love. Oke, terus ada juga nih, aduh,
Aku insecure kalau pacar asik sama temen ceweknya. Waduh. Aduh, Terus kalau ceweknya kulitnya lebih mulus. Terus kalau papasan sama papasan gitu ya sama cewek. Nanti kalau kayak gitu kamu jangan insecure kan. Terus rutin kan gitu. Jadi kayak skincare gitu. Jadi siapa tahu bisa informasi. Wah ternyata banyak juga nih kita yang mengalami insecure kan. Ternyata insecure tuh bukan hal baru ya. Terus juga tadi ada Kak Putri. Mau insecure itu tuh enggak sih? Apa yang mau dulu Kak Agnes atau Kak Fres? Mungkin aku dulu kali ya, nanti Kak Freska boleh, nanti langsung tambahin, atau nanti dari Kinan sendiri juga boleh. Mau Boleh. tanya Kak, nih aku bacain lagi, insecure itu termasuk iri hati gak sih? Gak termasuk sih, hampir mirip sih, mereka kayak ibaratnya kakak adik atau 11-12 lah, bahasa yang sering kita dengerin gitu. Jadi itu teman-teman, kalau misalnya kalau menurut aku insecure itu masih, kalau insecure itu kan ngerasa rendah diri terhadap apa sih pencapaian orang lain, terus tentang fisik orang lain. Jadi tapi kalau misalnya kita udah kayak julid, mungkin termasuk kita sendiri mengeluarkan kata-kata negatif ke orang lain tersebut, itu mungkin udah masuk ngarah ke dalam iri hati gitu. Termasuk sih enggak, tapi kayak mirip gitu loh, beriringan gitu. Jadi kayak agak sulit untuk membedakan insecure sama iri hati sih gitu. Kalau dari aku sih gitu. oke, kalau dari aku sendiri ya, iri hati itu ya bener apa kata Mas. Kalau udah iri hati pasti julid gitu loh. Julidnya ngomongin ke hal-hal lain, ngomongin diri orang itu, terlalu terpatok juga gitu. Kan kalau insecure kita cuma penampilan gitu, secara cover aja sih ya. Kalau iri hati tuh sampai dalam-dalam gitu. Jadi gitu sih Kak dari aku. Mungkin dari Kak Kinan. Gimana? Nah gitu Kak Putri. Nah kalau aku nambahin sedikit kali ya. Kalau dan si ini adalah saudara beda ibu beda bapak gitu. Jadinya mereka tetap sama tapi ya gitu deh gitu. Pokoknya sama tapi beda. Sama-sama tapi beda gitu. Kayak rasa ini gitu. Beda kan rasa ini sama dia beda. Kira-kira gitu tuh. Oh ala gitu ya Kak. Iya bener banget Kak. Nih Kak Kinan, ada lagi nih. Tunggu. Kak Kinan ada lagi nih, ada yang sharing. Iya nih, terus ada kajian nanya nih Kak. Kak ada buat balesin komen orang yang insecure atau hanya mau buat kita insecure gitu. Ada nggak nih Kak Agnes misalnya insecure gitu. Hanya kok Agnes mukanya lagi breakout ya hari ini gitu. Gimana tuh jawaban yang dia sebenarnya pengen balasan Kak Agnes biar kelihatan gak insecure. Kalau dari aku sendiri kayak perhatiin aja sih gitu. Kalau dari aku perhatiin aja sih gitu. Kayak itu. Oh ya, kalau dari aku gitu sih. Kayak perhatiin banget sih kamu gitu. Aku jarang sih untuk tanggepin kayak gitu. Mungkin dari Fraska boleh nih. Kalau dari aku sendiri ya, cara nanggepinnya ya, itu kan perawatan. Semua butuh proses gitu.
Gitu sih biasa nanggepinnya. Nah, boleh nih. Kalau dari aku nggak terlalu perhatian banget sih gitu. Kalau dari Freska, ya namanya juga perawatan, butuh proses. Kalau dari Kinan sendiri, Kalau aku mungkin kalau misalnya mukanya breakout gitu ya, habis bilang iya nih lagi ada yang suka sama gue makanya breakout gituin aja. Gue lagi ada yang suka nih makanya banyak yang breakout begini tuh. Oh ya, ada dari Gisel tapi aku kayaknya nggak bisa lihat deh karena lagi koneksinya lagi jelek banget ya di sini. Boleh Kak Freska atau Kak Agnes nih bantu dari Gisel. aku coba ya. Aku coba bacain ya. Dari Gisela dia bilang pas aku, mungkin dari atas. Kak, aku mau tanya nih, abis dengerin cerita Kak Agnes, aku jadi kepikiran sesuatu. Pas aku post foto di IG, ada teman aku komen ngejelekin tentang fisik. Mungkin niatnya bercanda, tapi aku jadi insecure banget. Gimana cara menghadapi temen yang begitu, Kak? Oke, mungkin dari aku dulu. Oh ya, sampai sejauh ini teman-teman suaraku feedback gak ya? Mungkin dari Freska sendiri feedback gak suaraku, Fres? Enggak, aman. Enggak. Aman, aman. Oke, gimana sih cara ngatasin kalau ada temen yang kayak gitu? Nah, kalau menurut aku sendiri, kita harus nentuin prioritasnya dulu. Kayak prioritas kamu itu diri kamu sendiri atau orang lain. Dan seharusnya itu prioritas diri kamu itu diri kamu sendiri. Jadi kalau ada orang yang komen-komen kayak gitu di Instagram kamu, itu kan hak kamu untuk hapus, untuk blok dan lain sebagainya. Atau nggak usah balas nggak apa-apa. Nah, untuk mengatasi kayak gitu, kalau menurutku diemin aja. Kayak dia kan komen nih di Instagram kamu. Misalnya, kok lu di sini gendutan sih? Teman-teman kamu yang lain nggak ada yang komen kayak gitu dan kamu nggak bales komen itu, rasanya kalau menurutku dia kayak canggung kali ya, lama-lama kalau misalnya nggak dibales kayak ini orang kok nggak tanggepin gue di Instagram di komen padahal gue komen. Jadi kalau menurut aku sendiri, untuk ngatasin kayak gitu kamu diemin aja, kayak kamu ambil aja hal-hal yang positif dari orang lain, kalau yang untuk negatif kamu diemin aja gitu. Kalau dari Freska sendiri nih, kalau ada teman Freska yang komen kayak gitu di Instagram kamu, gimana nih, Fres? Aku ya biasanya tuh langsung hapus sih Kak Agnes karena bener-bener risih ya. Otomatis mengganggu banget gitu. Kayak ih risih banget sih nih orang ngapain komen begitu. Kan ini diri gua gitu loh. Jadi ya lebih baik memang hapus sih atau ya udah diemin aja gitu. Gak usah diladenin terlalu panjang atau terlalu lama gitu. Gitu sih Kak. Ya, thank you, Freska. Jadi kita cuma ambil kalau memang yang seperlunya aja untuk kita, yang nggak perlu kita Benar. singkirin ya. Kita diamin Iya. aja atau kita hirauin lah, nggak penting gitu ya. Wah, Putri, gitu. Gitu, mungkin teman-teman juga ada yang boleh tanya lagi, ada yang tanya, boleh juga ada yang sharing-sharing nih. Tuh. Oke, mungkin nih Kak Kinan udah balik. Mungkin dari Kak Kinan sendiri, gimana nih Kak Kinan kalau misalnya ada teman kamu yang komen di Instagram kamu yang komen-komen tentang bobonya fisik? Bilang aja sih langsung tanggapin aja kamu iri yang gak punya fisik kayak aku gitu. Jadi kayak sebenarnya sebenarnya aku tuh mau tahu sebenarnya tuh dia pas ngepost kayak gitu sebenarnya tuh dia iri gitu loh, tapi dia menjatuhkan, tapi dia nggak mau kelihatan iri karena dia nggak mau kelihatan insecure. Maksudnya dia sebenarnya insecure tapi dia mau membuat orang lain juga insecure sama kayak dia, makanya dia komen kayak gitu. Tapi emang Wah, iya berarti udah jahat sih kalau bilang kamu ya, kamu iri ya, itu pasti kan langsung menjatuhkan. Udah jatuh jatuh lagi, tapi harusnya dia tuh nggak kayak gitu. Kalau emang dia maksudnya emang kayak insecure ya udah gitu loh, maksudnya ih keren, bisa aja kalau mau muji niatnya muji gitu kayak ih kamu bajunya bagus, kalau bajunya bagus itu. Tapi mungkin kalau mau secara personal bisa nih kalau di Instagram ke DM, gimana sih cara biar aku tuh kelihatan fotonya tuh cantik kayak di IG kamu, soalnya aku insecure.
kayak gitu. Sebenarnya tuh mereka insecure Kak Agnes, tapi dia mau ngajak-ngajak orang biar insecure juga gitu. Oh nih ada dari Iya. Kak J. Kak, aku biasanya yang suka bikin insecure tuh sama fisik justru keluarga sih. Keluarga sendiri, hehe. Oh, oke. Jadi kalau yang tadi sih, kalau kajian itu kakak apa keluarga. Kalau dari Kak Agnes nih pernah nggak sih di apa di kayak di misalnya dibikin insecure sama keluarga sendiri gitu? Pernah sih. Mungkin karena orang terdekat, lingkungan terdekat kita yang ngerasa, ah dia kayaknya udah deket sama kita, mungkin kita ngomong apapun, dia nggak berasa gitu. Kita mau ngomong hal-hal yang negatif, yang mengarah-ngarah ke fisik ataupun intelektual, dia nggak ngerasa. Tapi kan dalam hati kita juga kita punya perasaan atau mental tertentu ya untuk dengar-dengar kayak gitu. Aku pernah banget untuk ngerasain kayak dikomenin tentang fisiknya. Kayak misalnya yang sering kejadian itu kayak, kok kamu hitam banget sih gitu kan. Kayak eh, satu sisi aku ngerasa kayak, duh emang aku hitam banget ya. Tapi satu sisi lain, komentar-komentar yang kayak gitu tuh jadi bikin aku motivasi. Jadi tergantung kita ngambil komentar orang lain itu dari sisi mana nih, negatif atau positifnya. Kalau negatifnya mungkin aku nggak mau ketemu sama orang dia lagi, tapi positifnya aku kayak ngerasa, kalau misalnya sekiranya aku kelihatan hitaman nih kulit aku, mungkin aku coba luluran atau pakai body lotion gitu. Jadi tergantung gimana kita nanggepin hal-hal tersebut. Kalau dari aku sih gitu, kakinan mungkin gimana? Dari Fraska? Oke. Yes. Kalau dari kamu misalnya dibikin sama keluarga sendiri gitu, insecure, maksudnya kayak dibikin insecure. Oke, kalau dari aku sendiri ya memang biasa sering dibandingkan sih. Ya soalnya itu nggak jauh dari intelektual gitu. Jadi ya respon utama ya ini aku gitu, itu dia. Jadi beda kan. Walaupun kita masih saudara, intinya beda kan. Walaupun masih satu darah juga ya karena ini gua ya gua, lu dan lu gitu. Jadi ya namanya otak juga beda isinya kan. Jadi untuk melakukan sesuatu hal juga nggak mungkin jalannya selalu sama, mulus-mulus aja gitu. Pasti ada di kalikunya gitu. Kadang sih ya suka diemin kalau nggak mau marah gitu. Terus kalian juga ambil positifnya biar nggak males-malesan gitu sih Kak Kinan. Wow, banget tadi emang ya jadi kayak Agnes ya mungkin tadi kebalik lagi ke materi kita yang lagi doang Kak Agnes ya cuma satu doang Kak Festi cuma satu doang dibalik maksudnya kayak kak agak gelap mungkin ada tapi kelebihan dibaliknya kayak Kak Agnes tinggi daripada lebih tinggi daripada keluarganya untuk mukanya lebih simetri pada adiknya mungkin adiknya mukanya abstrak atau gimana kan nggak ada yang tahu ya terus kalau Freska tadi insecure-nya sampai mungkin abangnya Freska itu lebih pintar tapi siapa tahu aja Freska temennya di mana-mana ada siapa tahu di ini ada nih di Jatinegara ada mungkin Freska butuh seluruh dunia mungkin setengahnya dunia tuh temennya Freska gitu karena kan kayak ada yang maksudnya aduh nih bener-bener komennya Kak Putri bikin bikin salfok ya jadi nggak apa-apa sebenarnya kayak tadi bilangin aja mungkin pelan-pelan mungkin kalau aku hitam jawab aja kayak iya deh nanti aku handbodyan terus kalau Kak Freska iya deh nanti aku belajar deh mungkin nggak apa-apa ditanggepin aja kayak gitu tapi dalam hati tapi jangan ada dendam ya mungkin kayak oh berarti mungkin mungkin dianggap aja diambilnya tadi kayak Kak Freska dipikirinnya secara positif diambilnya secara positif jangan secara negatif gitu kayak tadi yang berpikir positif susah kan memang jadi dipikir oh mungkin mama aku minta digandingin sama abang karena mama pengen pinter juga atau itu mungkin tante aku bandingin aku hitam mungkin karena dia pengen aku terawat gitu loh badan bersih mungkin kayak gitu diambil sisi positifnya yang negatifnya disentil dibuang kayak gitu Kak Jihan
Biasanya suka ada ya di acara keluarga itu bad rest. Acara keluarga. Jadi mungkin kalau dari aku sendiri, karena kalian juga atau teman-teman udah tahu nih, kalian bakal dengar-dengar nih kata-kata hal-hal yang mengarah-ngarah ke fisik lah, intelektual lah. Jadi mungkin sebelum pergi ke sana kalian tekanin dulu, dan bukan tekanin sih, ketanam dalam diri, aku nggak terlalu usah pikirin dia karena dia nggak tahu aku yang sebenarnya gimana. Maksudnya dalam hatiku kan aku udah berjuang loh kayak gini, tapi kalian kan nggak tahu diriku sendiri tuh kayak gimana gitu. Karena ya gitu lah teman-teman, kadang orang tuh nggak terlalu lihat prosesnya tapi langsung lihat hasilnya. Jadi biarin aja. Untuk diem-diemnya, kita kita iyain aja. Tadi bener banget tadi Kina bilang atau Preska bilang, kita iyain aja, kita ambil positifnya sedikit. Kalau emang yang kira-kira akhirnya gue nggak serak nih di hati gue kayak gini, ya udah nggak usah dengerin, anggap aja angin lalu gitu. Kayak ya udah, suruh dia papasan gitu. Gitu. Iya, tadi Kak Putri bilang mungkin tante anggap, mungkin bilang, mungkin bedanya gini, ya ampun Mbak Putri tambah gemukan. Balas aja Putri kayak Bude juga gitu. Nggak apa-apa gitu. Dibales aja gitu. Kan sopan, intinya sopan. Ya ampun Mbak Putri, sekarang gendutan ya. Jawab aja Putri, Bude juga gitu. Nggak apa-apa, kita kan saling menyapa. Diambil aja yang positif-positifnya. Nah, kira-kira ada lagi nggak nih yang mau ditanya-tanya? Kalau nggak ada nih, aku mau jargon. Nih, aku punya jargon nih. Aku satu titik tanya lo jargon nih ya. Kalian harus ikutin aku. Ini aku bakal bilang insecure, kakaknya sama Reska jawab no gitu ya. Nanti mungkin teman-teman boleh nih aku bilang insecure, no gitu ya. Oke, aku mulai nih ya. 1, 2, 3. Insecure. No, No, no. Boleh teman-teman, insecure no. Tulis di komen-komen. Insecure no gitu. Jangan langsung insecure saja yes, gitu ya. jangan. Benar banget, no. Insecure no. Benar. Boleh nih lanjut. Ada Jihan, ada Kak Freska. Wah, banyak banget nih. Aku sampai nggak bisa di-scroll ke bawah nih. Oke, kita kayaknya udah 2 jam. Oh, 3 jam nih kita nemenin teman-teman di live talk ini nih. Enggak dong, Mar. Oh, Nono, nama penjaga Flashback ya, jadi flashback gitu. teman selama 60 detik. 360 detik. Kayak judul film tuh 360 detik. Oke nih, teman-teman. Oke. Kalian inget gak apa tema kita pada malam hari ini? Yang tadi udah disebutin sama Kak Agnes, sering disebutin. Terus poster yang ada di feeds kita masing-masing. Tahu nggak apa tuh? New Year. Ini udah kasih New Year-nya. Apa ada yang tahu nggak New Year? New boyfriend, bukan New new Year. boyfriend. Ayo sedikit lagi. Iya, New Year. Ayo sedikit lagi. Yang cepat dapat dana dari, bukan dong Kajihan. Tapi aku maunya Dapat pacar nih kayaknya. Sama Kak Putri maunya New Year, New Me, New Boyfriend, Kak. sama nih kayak Kajihan juga maunya New Year, New Me, New Relationship. Insecure, bye-bye. Nah, bener banget nih. Oke, teman-teman. Kita udah belajar banyak dari aku. Juga sharing-sharing tadi sama Kak Putri. Juga ada sharing-sharing, terus ada pertanyaan-pertanyaan yang kalian lontarkan gitu terus ya. Nah, sekarang mungkin, nah bener banget Kajihan. New Year, New Me. Nah, aku bakal sebutin lagi nih ya, sekali lagi. Untuk biar menutup, terus dengan euforia, terus kita tanamkan
ke diri kita. New Year, New Me by Insecure. Oke, kalau mulai ke New Year-nya, terus ke New Me-nya, terus by Insecure-nya kita bareng-bareng. Oke? Jempolnya, jempol. Kemudian, 1, 2, New Year. New Me Bye, insecure. by Insecure. Oke. Terima kasih teman-teman yang udah menyempatkan hadir live talk kita pada malam ini. Semoga kalian dapat insight-insight baru dari live talk kita malam ini. Terus juga tahu nih gimana caranya kita nanganin insecure. Oke. Sekian dari aku. Aku Teresia Trikinasi dari mahasiswa Unika Atmajaya program studi Bimbingan 16 dan juga dua narasumber kita ada Kak Agnes dan Kak Fraska. Kami pamit undur diri. Silakan Kak Agnes dan Kak Fraska. Udah join di live talk kali ini. Sekian dari aku. Aku Teresia Agnes dari mahasiswi bimbingan konseling angkatan 2019 dan teman aku Fraska. Dari angkatan 2019 juga, aku juga ngucapin terima kasih teman-teman udah join live. Udah sharing-sharing gitu. Jangan lupa ya teman-teman, New Year, New Me, New Me Insecure. by Insecure. Bye. Thank you teman-teman. Bye Insecure. Bye. Nanti kalau ada tema selanjutnya yang New Year, New Me, New Boyfriend, Kak Kinan sih yang mau buat katanya. Nanti di live talknya sendiri. Oke. Thank you ya teman-teman. Mungkin ini aku langsung end aja kali ya. Thank you. Thank you, Fraska. Thank you, Kinan. Bye-bye. Bye.